Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon pada hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka atas nama Evi Pratami, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan Angkatan tahun 2022. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya sidang ujian doktor terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin menyampaikan salam hormat terlebih dahulu kepada promotor. Di sini ada Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, Dokter SPDVI, Subspesialis DVI, Subspesialis DAI, FIM DV, VAA DV, Mas. Maaf ya Prof, singkatannya tidak saya bacakan. Tidak apa, takut salah saya, Bro. Kemudian juga kepada kopromotor di sini ya ada Prof Sucipto Dr. MS PhD, kemudian kopromotor 2 yaitu Profesor Dr. Widyati MSI Dokter Hewan. Kemudian ada penyangga, terima kasih Dr. I Gusti Heman Dharma Putra, spesialis kulit kelamin, FINS DV dan VAA DV dari Fakultas Kedokteran Udayana. Matur nuwun rawuhipun dokter. Kemudian Dr. Purwosri Rejeki, Dokter Magister Kesehatan, Ibu Direktur Riset dan Inovasi Universitas Airlangga. Kemudian Dr. Damayanti SPDVI, Subspesialis DAI. Lalu Dr. Anet Diarkom, MSc PhD. Dan yang terakhir adalah Profesor Dr. Iketut Sudiana, Dr. Andes MSI. Terima kasih untuk kehadiran sebagai kopromotor maupun sebagai penyangga. Juga di sini kami menyampaikan salam hormat kepada para daftar undangan akademik. Yang pertama Bapak Lutfi Rosyadi SKM MHKes MSc yaitu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kemudian Dr. Siti Nur Khalifah SKM Magister Keperawatan SPKOM yaitu Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kemudian Bapak Ferry Iswandana SST MT Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kemudian Dr. Sri Utami SKP Magister Kesehatan Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dr. Mukhairotin SKep Nurse Magister Keperawatan. Ini baru lulus ya Bu ya kemarin ya, sekarang menguji. Kemudian Dr. Kasyati SST Magister Kesehatan, Ketua Asosiasi Pendidikan Kebidanan Jawa Timur. Dan Ibu Dwi Wahyu Wulan SST Magister Kebidanan, Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kemudian Dr. Halina Mediaswati SE MSI. Dan yang terakhir adalah Ibu Hospita Rizky Suryahandani SST Magister Kebidanan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya saat ini hadir dalam ruangan ini. Jadi semua baik promotor, kopromotor, penyangga maupun undangan akademik. Jadi sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati, promovenda kita yaitu Ibu Evi Pratami SST Magister Kebidanan adalah mahasiswa angkatan tahun 2022-2023 dan beliau ini telah menempuh ujian akhir tertutup dan telah dinyatakan lulus. Untuk itu promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Bapak dan Ibu semuanya, seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi yang benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilakukan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian nantinya ya mengenai satu alur pikir ilmiah promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan, kemudian sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya,
Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik nanti dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Jadi penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan bila nilai akhir 3 sampai 3,40, predikat sangat memuaskan bila nilai akhir adalah 3,41 sampai dengan 3,74, dan predikat dengan pujian atau cum laude bila nilai akhir adalah 3,75 sampai dengan 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian saat ini sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga, maka diharap masa studi tidak boleh lebih dari 4 tahun dan nilai ujian disertasi terbuka minimal 95 dengan telah publish 2 dan 1 accepted untuk jurnal internasional minimal Q1. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogyanya nanti sidang ini tidak lagi menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Bapak dan Ibu semuanya, karena nanti banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kepada saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan. Jadi maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya bisa mendapatkan kesempatan. Demikian kurang lebih tentang hal-hal yang harus kami sampaikan sebelum sidang terbuka ini akan kita mulai. Promovenda kita minta untuk memasuki ruang ujian. Saudara Promovenda Evi Pratami, SSD, Magister Kebidanan. Kami minta untuk datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor, nantinya saya ingin bertanya kepada saudara Promovenda, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga, serta telah siap untuk diuji? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sehat dan siap diuji, Pak. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, karena Promovenda telah menyatakan siap diuji, maka sebelum nanti kita sampai pada sesi tanya jawab, Promovenda akan memaparkan ringkasan disertasinya selama kurang lebih 15 menit. Kami persilahkan kepada Promovenda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, Prof. Ekti, promotor Prof. Cita, kopromotor 1 Prof. J, kopromotor 2 Prof. Wiji, penguji dari luar Dr. Dharma, kemudian penyangga Dr. Purwo, Dr. Anet, Dr. Damayanti, dan Prof. Ketut, serta undangan akademik dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk memaparkan disertasi saya dengan judul Peran Nano Emulgel VCO dalam mekanisme penghambatan pembentukan striegrafi darum melalui analisis IL-8, MMP13, VEGF, TGF beta, kolagen tipe 1, elastin, dan TWL pada mus musculus. Sebagai latar belakang dalam disertasi saya bahwa kehamilan mempengaruhi semua sistem yang ada pada tubuh, di mana diperlukan adaptasi dari seluruh sistem yang ada, mulai dari sistem reproduksi, kardiovaskuler, pernafasan, perkemihan, pencernaan, metabolisme, rangka, endokrin, hingga di kulit. Kehamilan pada manusia terjadi secara normal dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Setelah kehamilan ini selesai, maka tubuh akan melakukan involusi, kecuali pada kulit akan muncul lesi yang menetap, yang kemudian disebut striegrafi darum. Striegrafi darum terjadi pada 70 hingga 90% kehamilan dan terjadi pada perut, payudara, dan paha.
Studi gravidarum dapat bergejala gatal, kemerahan, dan dianggap tidak menarik secara estetika dan mempengaruhi sehingga menurunkan kualitas hidup. Mekanisme stria gravidarum terjadi akibat peningkatan progesteron, estrogen, dan kortisol yang kemudian menyebabkan kenaikan dari LPS. Adanya stretching kemudian mengaktifasi DHMPS yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada interleukin 8, di mana dengan meningkatnya interleukin 8 ini kemudian menyebabkan adesi pada polimorfonukleal, sehingga dikeluarkanlah enzim kolagenase berjenis MP13 yang bersifat merusak kolagen. Pada kehamilan juga terjadi polarisasi yang seimbang antara makrofag tipe 1 dan tipe 2 sehingga menyebabkan terjadinya penurunan sitokin TGF-beta. Dengan diturunkannya TGF-beta ini kemudian aktivasi pada fibroblas akan menurun sehingga terjadi degradasi pada ekstraselular matrik yaitu kolagen dan elastin. Penurunan TGF-beta ini kemudian juga menyebabkan penurunan pada involucrin, vilagin, dan aquaporin 3 sehingga fungsi pada sawar kulit terganggu yang ditandai dengan peningkatan transepidermal water loss. Penurunan PKC juga menyebabkan penurunan pada VEGF, di mana VEGF ini berfungsi dalam regenerasi melalui perekrutan dan diferensiasi stem cell yang menjadi sel endotelial dalam penyusunan pembuluh darah. Inilah mekanisme yang kemudian disinyalir sebagai mekanisme munculnya stria gravidarum. Virgin coconut oil adalah minyak yang mengandung asam laurat, asam hiristat, dan stearat yang berfungsi sebagai antiinflamasi dengan bekerja menekan interleukin 8 dan meningkatkan TGF-beta. Flavonoid yang berada dalam virgin coconut oil bersifat antiinflamasi dan antioksidan endogen yang mampu mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif. Flavonoid ini juga mampu menekan enzim peroksidan dan merangsang enzim oksidan, di antara dalam superoksidase mutase, katalase, glutatian peroksidase, dan glutatian reduktase. Asam oleat, linoleat, kaproat, kaprat, serta vitamin A, C, E yang terkandung dalam virgin coconut oil ini bersifat sebagai moisturizing yang akan mampu memperbaiki sawar kulit melalui kinerjanya dengan menurunkan transepidermal water loss. Rumusan masalah dalam disertasi ini adalah apakah pemberian nanoemulgel VCO dapat menurunkan ekspresi IL-8, menurunkan ekspresi MP13, meningkatkan ekspresi VEGF, TGF-beta, ekspresi kolagen tipe 1, ekspresi elastin, menurunkan nilai TEWL, skor klinis, dan bagaimana hubungan antara ekspresi IL-8, MP13, VEGF, TGF-beta, kolagen tipe 1, elastin, nilai TEWL pada pemberian nanoemulgel VCO dalam penghambatan pembentukan stria gravidarum. Secara umum tujuan penelitian adalah menganalisis peran nanoemulgel VCO dalam mekanisme penghambatan pembentukan stria gravidarum melalui analisis IL-8, MP13, VEGF, TGF-beta, kolagen tipe 1, elastin, dan TEWL pada mus muskulus. Secara khusus, disertasi ini membuktikan nanoemulgel VCO menurunkan ekspresi IL-8, menurunkan ekspresi MP13, meningkatkan ekspresi VEGF, meningkatkan ekspresi TGF-beta, kolagen tipe 1, ekspresi elastin, serta menurunkan nilai TEWL dan skor klinis. Kemudian membuktikan hubungan antara ekspresi IL-8, MP13, VEGF, TGF-beta, kolagen tipe 1, elastin, nilai TEWL pada pemberian nanoemulgel VCO dalam menghambat pembentukan stria gravidarum. Manfaat penelitian secara teoritis apabila hasil ini ternyata dan hasilnya positif, maka dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme peran nanoemulgel VCO dalam menghambat pembentukan stria gravidarum mus musculus, sehingga nantinya coba dijadikan dasar pada penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini dapat ditingkatkan nanti menjadi penelitian uji klinis dengan subjek manusia. Kemudian kerangka konsep penelitian bahwa kehamilan yang terjadi pada manusia akan menyebabkan terjadinya perubahan secara genetik, stretching pada kulit, dan adanya perubahan secara hormonal. Stretching pada kulit ini kemudian menyebabkan adanya tekanan yang terus-menerus sehingga terjadi kerusakan pada sel dermis dan epidermis yang menyebabkan DHMPS teraktivasi. Kemudian di sisi lain, stretching pada kulit ini menyebabkan munculnya hipoksia sehingga diinduksi IF alfa yang menyebabkan
polarisasi makrofag tipe 1 ke makrofag tipe 2 mengeluarkan IL-8. Dengan meningkatnya IL-8 ini kemudian polimorfonuklear akan menyebabkan NCF meningkatkan enzim kolagenase yaitu MP13. MP13 merupakan enzim kolagenase sehingga merusak kolagen tipe 1. Kemudian adanya makrofag yang terpolarisasi dari M1 tadi menyebabkan penurunan TGF beta dan VEGF, di mana dengan menurunnya TGF beta ini menyebabkan aktivasi fibroblas menurun sehingga elastin dan kolagen menurun. Ini yang disinyalir sebagai penyebab munculnya stria gravidarum. Di sisi lain TGF beta yang turun ini akan mengganggu fungsi sawar kulit sehingga nilai TEWL-nya meningkat. Kemudian VEGF yang turun akan menyebabkan proses angiogenesis juga terganggu. Sementara virgin coconut oil dengan skala kandungannya akan bersifat menekan anti-ROS SOD, JAT, dan GPX yang akan menekan DHMPS sehingga harapannya IL-8-nya turun, AMP-nya turun sehingga kolagen elastin terjaga. Kemudian VCO juga sebagai moisturizing sehingga akan mampu menyebabkan sel cornified envelope ini terjaga sehingga fungsi sawar kulit membaik dan trans epidermal water loss ini turun dan stria gravidarum bisa dihambat. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama bahwa pemberian nanoemulgel VCO dapat menurunkan ekspresi IL-8, menurunkan ekspresi MMP13, meningkatkan ekspresi VEGF, TGF beta, kolagen tipe 1, elastin, serta menurunkan nilai TEWL, menurunkan skor klinis dan terdapat hubungan antara ekspresi IL-8, MMP13, TGF beta, kolagen tipe 1, elastin, nilai TEWL pada pemberian nanoemulgel VCO dalam menghambat pembentukan stria gravidarum pada mus musculus. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam disertasi ini adalah tool eksperimental dengan rancangan post-test only control group design dengan unit eksperimen menggunakan hewan coba berjenis mus musculus dengan kriteria inklusi betina, usia 2,5 hingga 3 bulan, nuli gravida, usia gestasi 1 hari, dalam keadaan sehat yang ditandai dengan gerak aktif dan bulu tidak rontok, serta berat badan 20 hingga 30 gram. Di drop out manakala hewan coba mengalami kesehatan yang menurun, melahirkan sebelum waktunya itu kurang dari 19 hari, serta jumlah anak yang dilahirkan kurang dari 8 atau lebih dari 10 dan mati sebelum perlakuan penelitian selesai. Replikasi dilakukan pada 5 kelompok dengan masing-masing kelompok 7 ekor sehingga dibutuhkan 35 ekor mus musculus. Kemudian prosedur pemberian jadi bahan aktif yang kami gunakan nanoemulgel VCO dengan rasio VCO banding span dan twin 80 banding propylen glikol 1:8:1 dan geleng acing menggunakan HEC 2% serta akodes dan pengawet 0,03%. Bahan ini kemudian dioleskan secara topikal selama bunting sampai dengan melahirkan, diteruskan hingga hari 1 pasca melahirkan. Waktu pemberian dilakukan 2 kali sehari dengan dosis pada P1 100 mikrogram per mili, P2 150 mikrogram per mili, dan P3 200 mikrogram per mili sebanyak 1 ml tiap kali pengolesan. Setelah dioleskan, mus musculus didiamkan terlebih dahulu selama 30 detik agar VCO dapat diserap dengan baik, kemudian dilepas di kandang. Kerangka operasional penelitian ini bahwa musculus terbagi menjadi 5 kelompok dengan kelompok kamin dilakukan pada mus musculus yang tidak bunting dan tidak diolesi minyak apapun, hanya diobservasi kurang lebih dalam 22 hari. Kemudian kontrol positif pada mus musculus bunting tetapi tidak diolesi apapun. Kemudian perlakuan 1 dibuntingkan dan diolesi dengan nanoemulgel VCO dengan dosis 100 mikrogram per mili. Perlakuan kedua dengan dosis 150 dan perlakuan ketiga dengan dosis 200 mikrogram per mili. Kemudian penilaian skor klinis dilakukan pada hari kedua pasca melahirkan. Setelah dilakukan pengukuran pada hari kedua yaitu penilaian skor klinis dan pengukuran TEWL, kemudian hewan coba dilakukan eutanasia
Kemudian di nekropsi dan pengambilan jaringan untuk persiapan pemeriksaan IHC pada hari ketiga. Selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian bahwa untuk peran nanoemulgel VCO terhadap ekspresi IL-8 pada seri gravidarum musculus didapatkan untuk kelompok K-, K+, P1, P2 dan P3 setelah diuji secara bersamaan didapatkan ada beda kurang dari 5% pada ekspresi IL-8 dengan median tertinggi terendah yaitu pada P3. Tetapi P3, P1, P2 ini setelah diuji post hoc ketika kelompok ini tidak menunjukkan perbedaan. Demikian asam laurat yang terkandung di dalam VCO ini ternyata mengganggu membran lipid yang bersifat amfifilik dan hidrofilik sehingga memodulasi respon imun dan menghambat produksinya IL-8 dan pada makrofag dan limfosit sehingga fagositosis makrofag terjadi. Penelitian ini setara dengan penelitiannya Verman yang menguji bahwa monolaurin dalam VCO berguna untuk pengobatan pada kasus dermatitis atopik. Kemudian penelitian Nibani juga menguji asam laurat yang efektif dalam menghambat atau membunuh bakteri positif, terutama Staphylococcus aureus dan jamur. Kemudian yang kedua, peran nanoemulgel VCO terhadap ekspresi MP13 didapatkan bahwa setelah diuji secara bersamaan terhadap 3 kelompok ini terdapat perbedaan pada kelima kelompok ini dengan min terendah yaitu ada pada P2, tetapi P1, P2, P3 pun tidak terlalu berbeda jauh, tetapi bila dibandingkan dengan K- dan K+ baru berbeda. Bergeraknya sel polimorfonuklear kemudian mengaktifasi MP13 sehingga aktivasi dari fibroblast ini menurun dan degradasi komponen ekstraselular matriknya membaik. MP13 ini bersifat sebagai enzim yang merusak kolagenase. Dengan adanya asam laurat yang terkandung di dalam VCO ini akan mampu memotivasi sinyal intraseluler sehingga regulasi MP13 membaik. Proses menghambat aktivasi jalur melalui MAPK dan NMK-beta. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Najami di mana VCO menurunkan MP8 dan meningkatkan TIMP1. Kemudian hasil yang ketiga bahwa peran nanoemulgel VCO terhadap ekspresi VEGF pada seri gravidarum. Pada hasil ketiga ini juga didapatkan terdapat perbedaan setelah diuji secara bersamaan. Didapatkan bahwa VCO dapat mengaktifkan sinyal intraseluler. Kemudian asam laurat dan monolaurin dapat memodulasi jalur MAPK dan NMK-beta sehingga VEGF dapat meningkat. Penelitian ini dengan penelitiannya Ahmad Ibrahim, di mana beliau menguji VCO yang ternyata meningkatkan VEGF yang berperan dalam proses penyembuhan luka. Nevi dan kawan-kawan juga melakukan penelitian VCO terhadap luka dan ternyata hospitalisasi jauh lebih lengkap dan lebih tinggi pada kelompok yang diberikan virgin coconut oil. Kemudian peran nanoemulgel VCO terhadap ekspresi TGF-beta didapatkan bahwa terdapat perbedaan pada kelima kelompok ini dengan angka tertinggi kelompok perlakuan ada pada P3, tetapi P1, P2, P3 tidak terlalu signifikan berbeda sehingga VCO yang mengandung asam laurat, miristat dan stearat ini ternyata efektif sebagai antiinflamasi melalui perannya dalam peningkatan TGF-beta sehingga TGF-beta yang meningkat ini akan memberikan aktivasi fibroblast yang membaik sehingga struktur ekstraseluler matriknya terjaga dan menyebabkan kekuatan dan elastisitasnya jadi membaik. Penelitian ini setara dengan penelitiannya Meliala yang melakukan penelitian bahwa VCO ini mampu meningkatkan TGF-beta 1. Kemudian nanoemulgel VCO terhadap ekspresi kolagen tipe 1 bahwa diuji dengan bersamaan untuk kelima kelompok ini juga mendapatkan nilai yang berbeda pada kelima kelompok ini dengan ekspresi kolagen tertinggi pada P1, tetapi peningkatan P1, P2, P3 setelah diuji dengan menggunakan post-hoc main Whitney bahwa peningkatan P1, P2, P3 tidak terlalu signifikan sehingga P1, P2, P3 untuk kekuatannya mampu menunjukkan angka yang sama pada pemberian nanoemulgel VCO. Asam laurat yang mengaktifkan fibroblast meningkatkan ekspresi gen dalam produksi kolagen, di mana VCO ini ternyata mampu meningkatkan proliferasi fibroblast sehingga jumlah sel sebagai produsen kolagen ini mampu meningkat.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Janssen di mana VCO meningkatkan proliferasi sel sehingga terjadi peningkatan presentasi luka sehingga luka tertutup lebih cepat. Kemudian penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Meliala di mana VCO mampu meningkatkan aktivasi fibroblast dengan struktur pada ECM-nya lebih kuat dan elastis. Kemudian untuk ekspresi elastin juga mendapatkan pada kelima kelompok setelah diuji secara bersamaan dengan menggunakan uji Wedge tidak ada perbedaan. Ada perbedaan yang signifikan, tetapi untuk P1, P2, dan P3 juga mirip begitu. VCO mengaktifasi AMP dan jalur TGF-beta sehingga mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam proses protein untuk ekstraseluler aktif khususnya elastin. VCO meningkatkan elastin melalui aktivasi jalur sinyal elastin. Penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Punit di mana beliau menerapkan VCO mampu meningkatkan penguatan lipid pada kulit serta penelitiannya Nanda dengan menggunakan PU untuk pengobatan dermatitis atopik. Terhadap nilai TEWL pada kelima kelompok ini juga terdapat perbedaan dengan nilai TEWL yang paling rendah pada kelompok P2 di mana VCO yang mengandung asam oleat, linoleat, kaproat, kaprat serta vitamin A, C, E yang bersifat moisturizing ini ternyata mampu bersifat oklusif maupun emulien sehingga meningkatkan fungsi CCE pada stratum corneum. Dengan adanya peningkatan pada fungsi CCE ini maka fungsi safar kulit membaik sehingga permeabilitas air terjaga. Reaksi nanoemulsio terhadap nilai TEWL menunjukkan fenomena hormosis yang sejalan dengan penelitiannya Amro menguji bahwa VCO ini mampu meningkatkan wound closure rate pada kasus penyembuhan luka diabetes mellitus. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitiannya Melala yang menyebutkan bahwa VCO mampu meningkatkan ekspresi EMP9, PDGF-beta dan TGF-beta1. Kemudian pada skor klinis bahwa didapatkan untuk skor klinis terbaik untuk kelima kelompok ini ditunjukkan pada kelompok B2 dengan dosis 150 mikrogram per mililiter bahwa asam laurat ternyata mampu menyebabkan kelembapan kulit terjaga sehingga penguapan air baik dan menjadi lebih elastis. Asam laurat ini juga mampu merangsang fibroblast sehingga integritas struktur kulit terjaga, mengurangi risiko munculnya garis atau stretch mark. Ini setara dengan penelitiannya Mara dan penelitian Munit, juga penelitian saya sendiri pada beberapa periode yang lampau yang menguji VCO ini ternyata memiliki peran yang sama baik dengan olive oil. Mekanisme pemberian nanoemulgel VCO terhadap penghambatan pembentukan stria gravidarum melalui uji path analisis ditunjukkan pada gambar berikut, di mana terjadi kemampuan tertinggi VCO itu mempengaruhi nilai TEWL dengan 0.1,021. Tetapi penelitian ini mendapatkan secara tidak langsung kolagen itu tidak berhubungan dengan striae, tapi untuk jalur 1, 2, 3, 4 berhubungan secara langsung. Temuan baru dalam penelitian ini adalah nanoemulgel VCO yang diberikan sejak awal kehamilan mampu menurunkan ekspresi IL-8, MMP13, nilai TEWL dan skor klinis stria gravidarum serta mampu meningkatkan ekspresi VEGF, TGF-beta, kolagen tipe 1 dan elastin sehingga pada akhirnya mampu menghambat pembentukan dari stria gravidarum. Yang kedua, terbentuknya mekanisme hubungan antar variabel. Simpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, nanoemulgel VCO menurunkan ekspresi IL-8, menurunkan ekspresi MMP13, meningkatkan ekspresi VEGF, meningkatkan ekspresi TGF-beta, meningkatkan ekspresi kolagen tipe 1, ekspresi elastin, menurunkan nilai TEWL dan skor klinis, serta terdapat hubungan antara penurunan ekspresi IL-8, MMP13, nilai TEWL dan peningkatan VEGF, TGF-beta, kolagen tipe 1, elastin dalam menghambat pembentukan stria gravidarum pada mus musculus. Saran kami untuk peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini memiliki limitasi sehingga pengukuran pada variabel-variabel itu disesuaikan sesuai dengan fase inflamasi yang terjadi. Penelitian ini mengukur semua variabel dalam masa akhir karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pada fase yang sesungguhnya. Kemudian pengukuran variabel MMP13 pada penelitian ini hanya ekspresi sehingga peneliti hanya mampu menyajikan jumlah produksi MMP13. Saran untuk peneliti selanjutnya dengan mengukur aktivitas sehingga nanti akan tergambar kemampuan daripada MMP13 ini kinerjanya dalam mendegradasi kolagen tipe 1.
Demikian yang bisa saya presentasikan. Mohon masukan, matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Prof. Venda atas presentasi tentang disertasinya yang ini luar biasa ya, tentang peran nano-emerging VGO dalam mekanisme penghambatan pembentukan stratigrafi darum melalui analisis ER8, LMP13, WGF, EGF beta, kolagen tipe 1, elasin TIWL pada mus musculus. Baik, kesempatan pertama kami persilakan kepada promotor yaitu Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan. Kami persilakan, Prof. Matur nuwun Ibu Ketua Sidang, Ibu Dekan, Prof. Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Venda, selamat ya. Finally sampai pada titik ini. Kita sudah sering berdiskusi, tapi karena ini saya harus bertanya, maka saya menanyakan dua hal. Yang pertama tentang justifikasi masalah, dan yang kedua adalah implementasi. Yang pertama sebenarnya secara singkat tadi sudah dijelaskan, secara singkat dengan kalimat yang singkat padat, apa sih sebenarnya masalah yang ingin Anda selesaikan dalam riset ini sebagai pernyataan masalah, dan apakah riset ini telah berhasil menjawab pernyataan masalah tersebut, dan adakah konsep pemahaman baru tentang imunodermatologi pada riset ini. Kemudian yang kedua tentang implementasi. Tadi disampaikan memang betul masing-masing ada perubahan desain mungkin ya, ada pergantian desain, tetap eksperimental desain namun sekuensial agar tahap demi tahap bisa diamati dinamikanya, dan uji fungsi ya, tidak hanya cross sectional. Namun yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Prof. Venda riset ini sudah boleh diterapkan di manusia, dan kalau boleh aspeknya lebih ke promotif, preventif, terapeutik atau rehabilitatif tentang stratigrafi darum di masa depan. Monggo silakan. Oke, baik Prof, matur nuwun atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Prof. Cita. Yang pertama, bahwa permasalahan dalam penelitian ini, bahwa kita tahu tingginya angka kejadian stratigrafi darum yang terjadi pada ibu hamil itu pada 70 hingga 90%. Kemudian hingga saat ini belum ada terapi yang terbukti efektif untuk bisa mengurangi manakala stria ini sudah muncul. Yang ketiga, stria ini memberikan rasa gatal, sangat mengganggu pada wanita yang mengalami, dan dia bersifat permanen. Atas dasar itu perlu upaya untuk kita bisa meneliti, memberikan solusi biar seseorang ini sebelum sampai muncul strianya, kita upayakan, kita berikan zat aktif untuk mencegah munculnya stria. Dengan demikian, melihat virgin coconut oil ini mengandung beberapa zat yang ternyata secara referensi nanti akan memberikan efek positif pada stratigrafi darum, kami melakukan penelitian. Awalnya dengan mencoba menerapkan virgin coconut oil ini pada upaya terapi penghambatan munculnya stratigrafi darum, dan ternyata setelah dilakukan penelitian, hasilnya bahwa pemberian nanoemulgel virgin coconut oil ini mampu menghambat munculnya stratigrafi darum. Kemudian kehamilan itu mempengaruhi hingga muncul stratigrafi darum dari 3 sektor, mulai dari stretching pada kehamilan, kemudian genetik, dan pada hormonal. Pada sisi stretching menjadi PR tersendiri bagi kita semua, karena seiring dengan selesainya kehamilan, bahwa hormon paparan karena kehamilan itu akan turun atau hilang, tetapi karena stretching yang terus menerus ternyata memberikan gejala sisa. Ini yang menyebabkan bahwa proses dari stria ini harus bisa teratasi sebelum muncul efek dari reaksi imunologi yang ditimbulkan karena kehamilan. Dengan demikian, bahwa konsep baru yang ditemukan dalam penelitian ini muncul bahwa sebelum paparan atau reaksi dari seseorang ini karena kehamilan itu menimbulkan efek dari inflamasi baik pada awal proliferasi hingga remodeling, maka
kita jaga dulu sehingga nanti stretching itu betul-betul tidak memperberat atau bahkan justru mengurangi munculnya pembentukan stria gravidarum. Gitu, satu. Izin Prof. Kemudian yang kedua, bahwa setelah dilakukan penelitian ternyata terbukti upaya yang kita bisa langsung implementasikan, tetapi penelitian ini dilakukan di hewan coba, sehingga untuk bisa dilakukan pada subjek manusia kita harus melakukan penelitian mungkin secara bersamaan untuk bisa nanti diimplementasikan pada manusia. Tentunya nanti karena bekerja sama dengan profesi lain, karena profesi saya sendiri tidak memiliki kompetensi hingga ke situ Prof, sehingga nanti bekerja sama dengan profesi yang lain melakukan penelitian lanjutan. Manakala nanti hasilnya sama dengan yang dilakukan penelitian kali ini, maka sangat mungkin untuk dilakukan sebagai upaya promotif maupun preventif. Demikian Prof. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, temuan paling penting di sini bahwa kita tahu bahwa kehamilan itu yang pivotal adalah hormonal. Begitu hormonal selesai, ternyata strinya tersisa 70-90%, sehingga masuk di situ bahwa inflamasi dan stretching itu juga mempengaruhi pada terbentuknya strie dan pada perbaikan strie. Dan untuk yang kedua, tentu karena VCO ini adalah kearifan lokal ya dan sudah banyak dipakai, saya pikir bisa bersama-sama untuk tentu dengan profesi lain, mungkin dengan kawan-kawan dari SPDVE untuk melakukan yang pertama adalah uji iritasi dan alergi ya untuk patch test, kemudian selanjutnya seperti biasa ya clinical trial fase 1, 2, 3, 4, 1 itu safety, kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga saya pikir ini penelitian bagus dan bisa dikembangkan untuk lebih lanjut sebagai promotif preventif, bahkan terapeutik dan rehabilitatif kalau sudah kebablas, walaupun pasti promotif preventif itu akan lebih baik daripada sudah kebablas ya, jadi ada primary, secondary, tertiary prevention. Ibu pimpinan sidang, saya sangat puas dengan jawaban Prof. Venda. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor Profesor Dr. Citarosita Sigit Prakuswa, dan selanjutnya adalah co-promotor yaitu Profesor Sucipto Dr. MS PhD. Kami persilakan Prof. Terima kasih Ibu pimpinan sidang, sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Bu Evi. Pertama-tama saya ucapkan selamat, hari ini saudara sudah menjalani ujian terbuka. Insya Allah sebentar lagi akan dapat menyelesaikan. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, walaupun kita sudah sering berdiskusi ya. Yang pertama, pada latar belakang saudara menampilkan berbagai penelitian lain sebelumnya yang sejenis dengan menggunakan olive oil, cocoa butter, bitter almond oil, serta gabungan antara olive oil dengan VCO. Ternyata penelitian-penelitian tersebut tidak memberikan hasil sebaik yang saudara hasilkan. Dapatkah saudara jelaskan keberhasilan saudara itu pada tahap yang mana, sehingga peneliti-peneliti lain berikutnya dapat menggunakan pola atau formula yang saudara gunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, virgin coconut oil diketahui kaya akan asam lemak medium chain fatty acid MCFA yang mudah diserap dan kemudian dapat mempengaruhi jalur sinyal seluler. Dari apa yang saudara cermati dalam penelitian saudara, adakah efek samping yang tidak diinginkan dari penggunaan VCO secara topikal serta pemakaian dalam bentuk nanopartikel yang menyebabkan terjadinya penetrasi maupun akumulasi yang lebih dalam, terutama dalam pemakaian jangka panjang. Dua hal itu kami mohon klarifikasi, Bu Evi, silakan. Matur nuwun Prof. C. Pertanyaan pertama, bahwa memang di latar belakang itu setelah kita uji referensi, membaca referensi atau penelitian-penelitian lain, belum ditemukan penelitian yang terbukti efektif untuk mengobati atau kuratif kasus strie gravidarum. Maka itu upaya mencegah
pembentukan menjadi satu poin yang harus dilakukan. Karena sifat dari kolagen itu manakala dia sudah pecah maka akan sangat rumit dan membutuhkan kos yang sangat tinggi, dan belum ada penelitian yang betul-betul terbukti efektif untuk bisa memperbaiki struktur kolagen yang telah rusak. Nah, penelitian saya ini mencoba melakukan begitu bagaimana caranya agar kolagen itu dijaga jangan sampai pecah, sehingga implementasi dari penelitian dilakukan sejak awal untuk paparan kehamilan pada seseorang itu. Nah, pengolesan dilakukan sejak dia positif hamil. Padahal pada saat positif hamil itu sejatinya IL-8 belum meningkat, MMP juga belum meningkat. Tetapi upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga agar IL ini jangan sampai meningkat, sehingga upaya menghambatnya menjadi suatu poin yang mungkin menjadi angka positif keberhasilan penelitian ini. Kemudian yang kedua, belum ada penelitian yang menyajikan video ini dalam nanoemulgel, Prof. Sehingga ini menjadi satu keunggulan di mana begitu partikel ini dinanokan, dia akan sanggup menembus hingga ke lapisan dermis. Nah, kolagen itu ada di lapisan dermis yang retikular. Secara referensi bahkan beberapa nanoemulgel ini mampu menembus hingga ke lapisan hipodermis, Prof. Terbukti pada saat kita melakukan pemeriksaan ekspresi, VCO ini ternyata mampu meningkatkan ekspresi yang kita ukur di lapisan retikularnya yang ada di dermis. Ini mungkin yang menjadi kekuatan sehingga VCO yang disajikan dalam bentuk nanoemulgel. Kenapa gel? Karena harapannya begitu dia dioleskan dia tidak mudah menguap, sehingga dia bisa bertahan lebih lama di dalam lapisan stratum corneum. Kemudian yang kedua dipaparkan lebih awal, sehingga memberikan dampak positif terjadinya penghambatan pembentukan stria gravidarum. Satu izin. Yang kedua, Prof, setelah kita melakukan pengamatan untuk efek samping pada pengolesan ini, pada 35 mus muskulus yang kita gunakan tidak nampak adanya reaksi alergi yang ditimbulkan, baik itu merah pada kulit abdomen, kemudian pembengkakan gitu, dan tidak ada juga kehamilan yang berakhir sebelum waktunya atau prematur. Dari seluruh mus muskulus yang ada, proses kehamilan berjalan lancar hingga pada persalinan normalnya begitu, Prof, sehingga reaksi alergi pada virgin coconut oil yang diberikan via topikal di abdomen tidak memberikan reaksi pada mus muskulus yang kami gunakan. Kemudian penetrasinya tadi, Prof, izin, penetrasinya secara referensi dia akan sanggup menembus hingga ke lapisan dermis tadi, sehingga karena parameter ini diukur di lapisan di atasnya, sehingga sangat memberikan hasil yang positif. Begitu, Prof. Baik, terima kasih Bu Evi atas jawabannya, tapi nanti ke depan mungkin perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat efek sampingan pemakaian jangka lama, karena penetrasi daripada FCFA dalam bentuk nanogel dan nanopartikel itu pasti penetrasinya lebih dalam, sehingga dosis yang masuk ke sana juga lebih besar, mungkin mempengaruhi jalur-jalur sinyal seluler seperti yang dituliskan Bu Evi pada satu naskah disertasi ini. Terima kasih. Matur nuwun pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kopromotor Profesor Sucipto. Baik, selanjutnya adalah kopromotor 2 yaitu Profesor Dr. Wijiati, MSI Dokter Hewan. Kami persilakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih pada Prof. Ekti sebagai pimpinan sidang. Selamat juga pada Pemda Bu Evi. Alhamdulillah sudah sampai pada tahap akhir. Ya, ada 2 pertanyaan dari saya. Jawabannya nggak usah terlalu panjang, singkat saja karena saya juga sudah mengikuti di ujian tahap tertutup. Ya.
sediaan PCO itu dalam bentuk nanoemulgel dan diberikan dalam bentuk topikal. Harapannya mampu meningkatkan permeasi daripada kulit. Saya ingin jawabannya bagaimana efek kelebihan pemberian dalam bentuk topikal ini. Kemudian yang kedua, dari hasil analisis jalur itu kan semua variabel itu sesuai dengan hipotesis, sesuai dengan yang disampaikan, yang dihipotesiskan. Tapi ada satu parameter yang ternyata kolagen itu tidak berpengaruh pada stratigrafi darum. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya. Silakan. Matur nuwun Prof. Wiji. Sediaan VCO dalam nanoemulgel yang kami gunakan dalam penelitian ini dioleskan di topikal pada perut mus musculus. Positifnya karena kenapa tidak menggunakan via yang lain, karena ada target lain yang berdasarkan kerangka saya yakin itu mampu menekan, menghambat pembentukan striae gravidarum, adalah menjaga dari TEWL, Prof. Sehingga topikal ini wajib untuk dilakukan dan menguji nanti dari TEWL-nya. Sebab manakala TEWL ini turun, maka kelembabannya akan membaik. Kalau kelembaban membaik, maka struktur dari kolagennya ini akan terjaga. Sehingga positifnya nantinya kalau di-apply di dalam kulit mampu menembus stratum corneum sehingga breakdown mortarnya ini terjaga, maka si kulit ini akan mampu elastis pelan-pelan sesuai dengan periode kehamilannya. Itu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan atau di-apply menggunakan topikal, maka TEWL ini tidak bisa terukur dengan baik, karena transepidermal water loss itu ya memang harus dilakukan menggunakan via stratum corneum yang dioleskan dengan virgin coconut oil tadi. Dan terbukti pada analisis jalur nanoemulgel VCO ini justru memberikan poin meningkatkan tertinggi pada jalur kemampuannya dalam menurunkan transepidermal water loss. Begitu, Prof. Kemudian yang kedua, di analisis jalur ada satu jalur yang tidak terhubung, yaitu adanya kolagen ke striae gravidarum. Kenapa ini tidak terhubung? Ada beberapa kemungkinan, Prof. Mungkin karena pengaruh sitokin lain yang kami tidak teliti dalam penelitian ini. Yang kedua mungkin karena pengaruh atau ada part lain yang harusnya diukur begitu, Prof, sehingga tidak langsung ke kolagen tapi bisa jadi ke trupokolagen atau ke prokolagen. Nah, saya melakukan langsung ke kolagen sehingga seakan-akan kolagen ini tidak langsung berhubungan dengan striae gravidarum. Kedepan kita mesti mengembangkan penelitian bahwa kolagen itu ada satu kompartemen lain yang harus diteliti, apakah dia trupokolagen, kolagen, atau dari sitokin lain, sehingga akan menimbulkan kemungkinan jalur-jalur yang menjadi bersambung. Demikian, Prof. Wiji. Baik, saya puas dengan jawaban Prof. Venda. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Oke, terima kasih Prof. Wiji. Selanjutnya adalah penguji Dr. Igusti Nyoman Dharma Putra, SPKK, konsultan Fins TV, FAA ADV dari Fakultas Kedokteran Udayana. Kami persilakan, Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Dekan. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Prof. Venda sudah menyelesaikan penelitian yang sangat luar biasa. Bagi kami juga melihat saya sebagai orang dokter dermatologis, seperti Prof. Sita sampaikan, berharap sekali mungkin nanti nextnya langsung ke tahap uji klinis dan lainnya dan bisa digunakan. Izin saya mungkin satu pertanyaan saja. Dari penelitian ini kan menemukan bahwa nanoemulgen VCO ini terbukti menurunkan interleukin 8 dan MMP13 yang tentu sebagai efek antiinflamasi, namun juga meningkatkan TGF beta, kolagen 1 dan elastin sebagai efek regeneratif. Dari penelitian mungkin di awal kan terutama adalah efek preventif untuk terjadinya striae gravidarum. Tapi apakah ada kemungkinan mungkin untuk efek regeneratif
regeneratif ini bisa dikolaborasikan dengan terapi-terapi standar sebagai dokter kulit, yang artinya efek merangsang kolagen dan lain-lainnya untuk efek regeneratifnya, sehingga ada manfaat juga kepada orang-orang yang nantinya sudah terjadi strinya ini. Jadi kan orang baru sadar setelah terjadi biasanya seorang. Jadi apakah mungkin secara teoritis bisa ada manfaat seperti itu? Mungkin demikian, silakan. Siap, matur nuwun Dr. Dharma. Jadi penelitian ini bersifat menghambat. Jadi sebelum terjadi paparan, adanya kehamilan yang kemudian memberikan reaksi inflamasi yang kompleks, ternyata mampu menghambat pembentukan stria gravidarum. Nah, apakah ini nanti bisa dikolaborasikan ke kuratif berdasarkan kandungan? Seharusnya bisa Dr. Dharma, tetapi harus dilakukan penelitian lebih lanjut karena secara referensi, secara kandungan belum tentu kadang-kadang sesuai dengan penelitian yang dihasilkan nantinya. Nah, menjadi kuat untuk upaya preventif, tetapi nanti dengan berkolaborasi dengan profesi yang lain sangat mungkin dilakukan untuk yang lain. Tetapi khusus stria gravidarum, Dr. Dharma, karena stria gravidarum itu tidak hanya stretching yang terancam, tapi di sana ada perubahan hormonal, ada perubahan genetik, di mana hormonal pada kehamilan itu menjadi hormon-hormon yang memang memberikan efek positif meningkatnya reaksi inflamasi. Ya, ini mungkin tidak terjadi pada kasus-kasus yang non hamil begitu, Dr. Dharma. Tetapi kalau secara kandungan sangat mungkin dilakukan. Untuk membuktikan apakah ini betul bisa, tentunya nanti harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Begitu Dr. Dharma. Terima kasih, saya buat jawabannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih kepada Dr. Igusti Nyoman Dharma Putra. Selanjutnya adalah Dr. Purwo Sri Rejeki, Dr. Magister Kesehatan. Kami persilakan. Matur nuwun Bu Dekan, Prof. Eti sebagai pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu kepada Promovenda, Ibu Evi Pratami, SST Magister Kebidanan beserta promotor dan kedua co-promotor karena ini rasanya jadi tahapan terakhir untuk ujiannya ya Bu Evi, tapi kalau penelitiannya kan nanti insya Allah bukannya terakhir ya Bu Evi ya. Menarik penelitiannya Bu Evi ini, meskipun namanya diangkat adalah stria gravidarum, tapi menurut saya di luaran sana yang mendapatkan stria dan stretch mark ini rasanya bukan hanya yang gravid saja gitu ya, tapi orang-orang yang mengalami obesity, dan kita tahu bahwa prevalensi obesitas makin lama gitu ya, setiap dekade itu terjadi peningkatan prevalensi, sehingga pasti keluhan yang terkait dengan stretch mark ini juga akan semakin besar gitu ke depan ya. Dan saya lihat bahwa masyarakat sekarang itu faktor estetik mulai menuju sebagai kebutuhan primer, tidak lagi menjadi sebagai kebutuhan tersier ya. Nah, yang menarik dari penelitiannya Bu Evi ini adalah ketika tentang mungkin sedikit metode ya, sedikit metode. Kita tahu bahwa pada kelompok perlakuan, kemudian kelompok kontrolnya ini ternyata pada kelompok yang perlakuan itu dilakukan pencukuran ya Bu Evi ya, karena memang tujuannya adalah untuk pengolesan VCO-nya. Terus kemudian tetapi pada kelompok yang kontrolnya itu pencukuran bulu tidak dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ternyata juga pada kelompok kontrolnya itu juga tidak dilakukan pengolesan yang merupakan bahan base, karena kalau VCO itu adalah mungkin bahan aktifnya ya, ingredient aktif, tapi ternyata kelompok kontrolnya ini tidak dilakukan pengolesan gitu ya, pengolesan pada dari bahan base ya, jadi vehikulum ya, bahan pelarutnya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah seberapa yakin gitu bahwa perubahan-perubahan yang Bu Evi paparkan pada result itu adalah merupakan memang benar-benar fungsi akibat dari VCO-nya, bukan karena adanya diferensiasi dari perbedaan ini ya, tindakan atau perlakuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
Saya membayangkan kemarin saya sempat nanya nih gitu, TEWL tuh harganya berapa Bu Evi gitu ya. Ternyata mahal sekali Bu Dekan, itu 600.000 per sampel. Jadi saya membayangkan kalau misalnya itu sampelnya berapa berarti sudah dikalikan, padahal itu untuk TEWL saja ya, belum untuk variabel yang lain. Saya terus kemudian berpikirnya itu begini, ya memang paling mudah kalau misalnya FK UNER punya ini Bu Dekan. Sudah solve masalahnya gitu. Tapi saya berpikirnya tuh ngaten. Misal nih, saya seorang peneliti tapi tidak di Universitas Airlangga, tidak di Dr. Sutomo, karena ini kebetulan ya bersyukurnya bahwa promotornya Prof. Cita ya. Jadi Prof. Cita bisa dengan sekuat tenaga, dengan begitu banyak koneksinya beliau gitu mencarikan alat ini gitu. Tapi kalau saya berpikir kalau misalnya saya seorang peneliti dari universitas yang mungkin di pelosok sana gitu. Padahal kita tahu tadi untuk melihat perbaikan klinik itu ternyata justru kekuatan kedekatannya itu adalah dengan TEWL-nya. Nah, apakah dari kalau misalnya saya TEWL-nya nggak ada nih Bu Evi gitu ya, terus kemudian saya ada di tempat yang terpencil yang tidak memungkinkan saya melakukan pemeriksaan TEWL gitu, apakah dari parameter yang Bu Evi periksa selain TEWL itu muncul variabel yang mungkin bisa menggantikan dari TEWL itu sebagai bentuk ya, kalau misalnya uang mungkin bisa di ini ya, tapi kalau misalnya memang alatnya nggak ada gitu. Mungkin itu dua pertanyaan saya, matur nuwun ya. Ya, silakan dijawab Bu. Matur nuwun Dr. Purwo. Jadi 5 kelompok yang kami gunakan dalam penelitian ini itu untuk yang Kamin memang kelompok yang tidak hamil, kemudian K+ itu hamil dan tidak diolesi apapun, kemudian P1, P2, P3 dengan dosis masing-masing. Untuk yang P1, P2, P3 itu dilakukan pengolesan 2 kali dokter, kemudian 2-3 hari itu dilakukan pencukuran pada bulu yang ada di abdomen. Tujuannya agar nanoemulgel ini keserap dengan baik. Memang penelitian ini untuk yang Kamin dan K+ itu tidak dilakukan pencukuran dokter, karena melakukan tindakan ke hewan coba juga meski memiliki etika tujuannya, sehingga kami tidak lakukan. Hanya pada hari kedua-dua yang setelah observasi diastetis itu kami mengukur stretch mark yang muncul. Nah, itu baru dilakukan pencukuran, sehingga pencukuran untuk kelompok Kamin dan K+ hanya di akhir pada saat penilaian skor klinis dan TEWL-nya dokter. Untuk pengukuran TEWL pada Kamin dan K+. Tetapi untuk yang P1, P2, P3 2-3 hari sekali itu dilakukan pencukuran untuk memastikan bahwa nanoemulgel ini terserap dengan baik. Kemudian memang kami tidak memberikan kelompok yang hanya berisi surfaktan dan kosurfaktannya saja, Prof. Karena berdasarkan referensi surfaktan dan kosurfaktan yang digunakan ini tidak membiaskan zat aktif yang dibawa. Begitu Dr. Purwo izin. Mungkin ke depan penelitian kita meski menambahkan lagi satu kelompok memastikan bahwa betul-betul efek menghambatnya stri yang muncul ini tidak dari surfaktan dan kosurfaktannya, tetapi kombinasi dari bahan aktifnya. Begitu Dr. Purwo. Kemudian yang kedua, manakala kita memiliki limitasi dalam pengadaan tewameter, karena memang tewameter ini alatnya cukup sedikit begitu, kemarin dibantu Prof. Cita untuk bisa mengakses alat itu. Kalau kita tidak memungkinkan dan kita akan melakukan penelitian dengan menggunakan parameter TEWL, maka ya harus dapat alat itu. Jika tidak memungkinkan, maka kita bisa menggunakan parameter yang lain, Dr. Purwo. Parameter apa yang bisa digunakan sejalan dengan penelitian ini? Yang paling mungkin adalah MMP13. Dengan menurunnya MMP13 itu, maka diikuti dengan menurunnya meningkatnya kolagen dan elastin begitu. Tentunya ini mungkin bisa
bisa pada penelitian lain dengan variabel lain, dengan karakter lain, dengan subjek yang lain bisa jadi berbeda. Tetapi manakala dilakukan dengan kriteria inklusi yang sama, kemudian subjek yang sama, maka bisa jadi meskipun tidak ada TEWL, MMP 13 dan IL 8 itu mampu menyajikan sebagai parameter untuk bisa dinyatakan sebagai parameter menghambat pembentukan stria gravidarum. Demikian Dr. Purwo. Baik, terima kasih jawabannya. Dari jawabannya sudah terlihat berarti sudah ada potensi penelitian ke depan. Jadi selanjutnya adalah untuk melengkapi limitasi yang sudah disadari pada saat ini, itu kemudian untuk diperbaiki di penelitian ke depan. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban Promovenda. Matur nuwun Bu Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Purwo. Karena beliau ini Direktur Riset dan Inovasi. Bisa jadi nanti diukur-ukur begitu ya, diajak sebagai alumni gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah Dr. Damayanti, spesialis DVA, subspesialis DAI. Kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang, Ibu Dekan, Prof. Eti. Pertama-tama selamat kepada Promovenda, Bu Evi, dan juga tim promotor dan kopromotor yang telah mendampingi Bu Evi mulai dari awal studi ya, sudah sampai di tahap akhir dari studi S3 ini. Baik, mungkin dari saya hanya satu pertanyaan aja Bu Evi, jadi disertasinya sangat menarik dan sangat bermanfaat ya, nanti apa kami harapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Pada disertasi Bu Evi ini disebutkan ya, jadi dari hasil penelitian ini memang didapatkan hasil yang signifikan pada variabel-variabel yang diteliti ya, dari IL8, MMP 13, VEGF, TGF beta, kolagen 1, elastin, TEWL, dan juga untuk scoring stria gravidarum ya. Namun memang pada beberapa variabel ini didapatkan hasil yang berbeda ya. Jadi misalnya pada yang MMP 13, kemudian juga TEWL ya, dan scoring ini yang paling tinggi adalah untuk kelompok yang P2 ya, untuk dosisnya. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana rekomendasi dari Promovenda untuk penggunaan VCO nano emulgel ini pada kehamilan untuk mencegah stria gravidarum, terkait dosisnya ataupun juga frekuensi dan juga durasi pemberian. Terima kasih. Ya, silakan. Matur nuwun Dr. Damayanti, izin. Untuk reaksi yang ditimbulkan, untuk ekspresi dari yang kami ukur, baik IL8, MP13, VGF, TGF, kolagen, elastin, TEWL, dan sekarang memang menunjukkan di beberapa dosis berbeda, Dr. Damayanti. Nah, tapi kendati demikian, misalnya di IL8 itu dosis terbaiknya ada di P3, dokter, ada di 200. Tetapi begitu diuji dengan menggunakan post hoc, memversuskan P1, P2, P3 itu sama, begitu dok. Jadi berbedanya saat dilakukan uji secara bersamaan. Itu terjadi juga pada VEGF, kolagen dan elastin, tapi tidak terjadi pada TEWL dan MP13. Pada TEWL dan MP13 itu menunjukkan bahwa dosis terbaiknya ada di dosis kedua, dosis 150, dan skor klinis yang ditimbulkan pada kelompok dengan dosis 150 memang lebih baik, dokter. Sehingga dengan dasar yang ditimbulkan itu, maka kami memberikan penguatan simpulan bahwa dosis yang terbaik yang bisa diimplementasikan untuk penghambatan pembentukan stria gravidarum adalah dosis kedua dengan 150 mikrogram per mililiter dengan metode pengolesan 2 kali sehari, durasi 1 mili setiap kali pengolesan pada setiap harinya dengan interval 12 jam. Begitu Dr. Damayanti. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya sudah puas. Ibu pimpinan sidang, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Damayanti. Selanjutnya adalah Dr. Ahmed Darkom,
Kami persilakan Dr. Anit. Ya, baik, terima kasih pimpinan sidang dan selamat ya Bu Evi, Promovenda sudah hampir selesai menyelesaikan studinya. Selamat juga untuk promotor dan juga co-promotor. Baik, sebelum saya bertanya, saya hendak konfirmasi terlebih dahulu kepada Bu Evi. Tujuan penelitian Bu Evi ini ingin meneliti VCO-nya atau bentuk nanoemulgelnya. Matur nuwun Dr. Anita. Jadi tujuan penelitian saya ini adalah menggunakan nanoemulgel VCO sebagai upaya untuk menghambat pembentukan striae gravidarum. Baik, berarti nanoemulgelnya ya, yang nanoemulgel dari VCO ya. Terhadap reaksinya untuk pembentukan. Iya, betul, kepada striae gravidarum. Nah, karena tadi menyambung pertanyaan Prof. Chip bahwa sudah ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang penggunaan VCO pada striae gravidarum dan hasilnya tidak signifikan seperti itu ya. Nah, dari mana Bu Evi bisa menyimpulkan bahwa yang menurunkan semua tadi IL-8, elastin dan lain sebagainya itu adalah nanoemulgelnya, bukan VCO-nya pada penelitian ini ya, karena Bu Evi di sini tidak menggunakan kontrol pemberian VCO saja yang bukan nanoemulgel ya. Kemudian yang kedua, semenjak tadi penjelasan dan juga pada pembahasan di sini Bu Evi menjelaskan dan juga menyinggung mengenai asam laurat dan lain sebagainya ya sebagai kandungan dari nanoemulgel VCO. Nah, sebagai farmakologi saya tertarik di sini dari mana Bu Evi tahu bahwa yang berperan adalah asam laurat tersebut. Apakah Bu Evi memeriksa atau tidak? Karena tentunya karena nanoemulgel ya, ada pemberian, karena tadi kan harus diekstraksi terlebih dahulu, kemudian dibuat gel, kemudian juga harus disonikasi karena mau membuat nanopartikel. Itu ada banyak proses lanjutan yang mungkin beresiko menghancurkan bahan aktif yang tidak stabil terutama. Nah, itu saja Bu Evi, silahkan. Matur nuwun Dr. Ane. Jadi yang pertama, saya yakin bahwa terhambatnya pembentukan striae gravidarum ini karena nanoemulgel VCO, gitu dokter. Karena penelitian terdahulu itu VCO-nya itu ternyata tidak mampu untuk bisa sebagai kuratif maupun preventif. Saya juga telah melakukan penelitian yang sama pada periode yang lalu dengan mengkomparasi dengan olive oil, di mana olive oil ini yang cenderungnya secara cost dia lebih tinggi dan sukar didapat. Kemudian pada penelitian ini kita mencoba menggunakan nanoemulgel VCO dalam sediaan nanoemulgel. Secara referensi kalau dia berupa nanoemulgel penetrasinya akan jauh lebih dalam, Dr. Anet, sehingga targetnya di dermis, tapi secara referensi kalau nano ini bisa lebih dalam hingga ke hipodermis, sehingga kami yakin bahwa VCO yang mengandung kompleksitas antiinflamasi dan antioksidan endogen secara aktif itu mampu menekan reaksi inflamasi yang ditimbulkan oleh kehamilan. Begitu dokter. Dan ini tidak kami dapatkan pada penelitian terdahulu yang pertama. Yang kedua, bahwa pengolesan dari nanoemulgel ini sebelum reaksi dari kehamilan itu muncul begitu, sehingga berjalan bersamaan, sehingga pada saat kondisi dia menikah dia sudah terjaga, dihambat oleh adanya efek yang muncul akibat penetrasi dari nanoemulgel VCO ini, gitu dokter Anit yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di penelitian ini kami tidak memisahkan dok kandungan-kandungan yang ada di dalam VCO, tapi secara referensi bahwa VCO itu mengandung banyak kandungan asam laurat, asam oleat, flavonoid dan sebagainya. Untuk penelitian ini memang kelemahannya kami tidak meneliti asam lauratnya, tapi dari paket yang dikandung oleh virgin coconut oil. Demikian, Bro.
baik ya, karena kita meneliti bukan berdasarkan keyakinan tapi berdasarkan data yang ada. Jadi mungkin kalau ke depannya ketika ini akan dikembangkan, jangan lupa ketika Ibu Evi ingin membentuk atau ingin membandingkan bentukan lain, nah itu yang awalnya itu harus selalu tetap diteliti sehingga nanti ada data bahwa ini karena kita ubah bentuknya. Ya, karena seperti saya tadi bahwa zat aktif itu karena sonika sebagainya itu bisa berubah. Jadi mungkin asam lauretnya tidak ada, tapi mungkin oleh asam yang lain misalnya flavonoid yang lain misalnya seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Ketua Sidang. Saya puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Anet. Dan selanjutnya adalah Profesor Dr. I. Ketut Sudiana, Dr. Andes, MSI. Kami persilakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat ya Bu Evi ya. Ini saya karena mengikuti dari awal. Kemudian pertanyaannya hampir semua sudah dikeluarkan ya. Kemudian saya juga bukunya ketinggalan. Saya beri pertanyaan yang anu aja ya. Jadi kalau dari hasil penelitian saudara itu terjadi peningkatan TGF-beta, terjadi peningkatan kolagen, terjadi penurunan MMP13. Kalau terjadi peningkatan TGF-beta, tentunya fibroblast aktif menghasilkan kolagen. Kelihatan kolagennya meningkat itu kan ya. Nah sekarang, kalau kolagen meningkat, MMP-nya turun, tapi dari hasilnya tidak melebihi daripada harga normal. Jadi dia harga normal. Kok tidak terjadi jaringan parut atau keloid? Kira-kira apa yang menyebabkan? Nah, itu dulu pertanyaan kedua. Saya pikir dulu ya pimpinan sidang. Silakan. Ada dua ya, Prof? Yang dua belum bisa dipikir. Ada dua. Iya, saya jawab dulu. Secopoking pertanyaan kedua. Kami persilakan. Matur nuwun Prof Ketut. Jadi memang penelitian ini mendapatkan hasil bahwa peningkatan kolagen itu sama dengan kanin. Jadi dia sama dengan kondisi kolagen mencip atau mus-mus khusus yang tidak hamil begitu, Prof Ketut. Kemudian untuk yang TGF-beta itu pada kelompok perlakuan itu ada di bawahnya dari nilainya dari kelompok yang tidak hamil gitu. Nah, MMP13 juga demikian. Kenapa tidak sejalan kesemuanya? Tentunya secara referensi memang peningkatan TGF-beta ini akan diikuti dengan peningkatan kolagen. Demikian pada penurunan MP13 ini akan diikuti dengan peningkatan kolagen. Tetapi ternyata tidak semua sesuai dengan referensi yang kami rujuk. Kenapa demikian? Dimungkinkan ada faktor lain juga yang kami tidak teliti yang mempengaruhi daripada peningkatan kolagen sehingga dia tidak seirama betul presisi dengan penurunan EMP maupun peningkatan TGF-beta. Begitu Prof. Ketut. Ya. Terima kasih. Nanti perlu di pertimbangan meregulasi tisu inhibitor metaloprotein. Ya, oke. Nah, pertanyaan kedua, bisa nggak ditayangkan kerangka konsep? Mohon maaf. Kerangka konsepnya. Ya. Bisa ditayangkan nggak? Bapak bisa minta bantuan, Pak? Minta tolong, Pak. Ya. Kerangka konsep. Kerangka konsep. Ya, ditayangkan slide-slide sebelumnya, diklik-klik gitu Pak. Dimajukan sampai ada yang mana? Ini beda, yang di slide itu kan beda ngantuk Prof. IPJ. Tidak ada, dari Bu Evi bisa nggak? Nggak bisa. Ini sudah beda dengan. Oke, kalau gitu saya omongin aja ya. Jadi kalau kita lihat tadi di kerangka konsep saudara, di mana perubahan M1 menjadi M2. Ya. M2 itu menghambat TGF-beta kalau tidak salah sama VIGF ya. Nah, jadi artinya TGF-beta dia
teknik. Itu ya. Nah sekarang kalau diamat mestinya kolagen tidak muncul gitu kan. Nah di sini terjadi peningkatan. Pertanyaannya TGF beta dengan VEGF itu yang menghasilkan siapa? Matur nuwun, Prof. Jadi untuk pengukuran ekspresi TGF beta dan VEGF kami lakukan pada sel makrofag, Prof. Sehingga pengukuran dua itu didapatkan untuk TGF itu mengalami peningkatan termasuk VEGF. Nah, dengan adanya peningkatan makrofag memproduksi dua sitokin ini kemudian memberikan efek meningkatnya fibroblast sehingga ekstraselular matriknya turut meningkat. Ya, kalau dilihat ucapannya makrofag bagian dua yang memproduksi, bukan diinhibisi ya. Nah, di kerangka konsepnya diinhibisi tulisannya. Ya, saya kira itu pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah puas ya, Prof? Sudah puas. Mungkin mau nambah lagi, Prof. Baik, azan sebentar lagi, kita tunggu dulu. Baik, terima kasih untuk Prof. Ketut. Ini pertanyaan dari penyangga yang terakhir dari saya. Pertanyaan saya tidak susah, saya hanya menganalogikan dengan yang sering saya temui karena kebetulan saya kan dokter obgyn ya. Jadi kasus tentang stretch mark itu memang seperti semacam momok begitu ya buat ibu hamil. Waduh kok seperti ini gitu. Jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah yang pertama, apakah ada pertimbangan khusus dari Promovenda kenapa yang dipilih itu adalah VCO? Karena tadi di presentasi juga belum terlalu detail dijelaskan. Mungkin ada perbandingan dengan bahan lain yang sudah digunakan seperti misalnya bio oil ya, kemudian ada seperti butter apa begitu, atau bahkan mungkin penggunaan alat-alat laser, elektrik begitu ya, yang tentu saja sebenarnya bisa digunakannya setelah proses kehamilan. Jadi kami mohon penjelasan apa ada hal khusus kenapa yang dipilih adalah VCO termasuk tadi dibandingkan dengan olive oil tadi ya. Kemudian yang berikutnya, ini sebenarnya penelitian itu untuk mencegah strik gravidarum atau untuk meringankan derajat strik gravidarum. Itu ya, dua pertanyaan itu ya, terima kasih. Matur nuwun Prof. Ekti. Dari yang pertama, kenapa saya memilih virgin coconut oil? Karena virgin coconut oil itu bahannya berlimpah di kita, mudah didapat. Kalau kita flashback di masyarakat, mungkin virgin coconut oil itu dikenal dengan minyak minyak kletek yang sudah zaman dulu bisa diolah secara mandiri oleh masyarakat. Jadi kami berharap kami melakukan penelitian ini nanti hasilnya bisa langsung diterapkan dengan mudah oleh masyarakat. Satu, yang kedua bahwa bahan dari kelapa ini murah begitu Prof, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk hasil yang ternyata terbukti efektif. Kemudian memang di penelitian ini yang rada rumit menanoemulgelkan Prof Ekti, sehingga proses itu yang membutuhkan biaya yang lebih mahal. Tapi kalau diproduksi dalam jumlah besar, saya yakin ini memberikan kos yang positif yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Berbeda dengan minyak-minyak lain yang bahannya cukup rumit atau tidak tersedia dengan mudah yang ada
ada di lahan. Itu yang pertama Prof. Ekti, sehingga VCO ini memang mudah, murah, ada, bisa diolah sendiri oleh masyarakat, tetapi membutuhkan bantuan untuk memberikan kemasannya dalam bentuk nano emulgelnya. Itu. Yang kedua, bahwa penelitian ini bersifat menghambat, Prof. Jadi tidak memungkinkan untuk dicegah stria gravidarum mengingat paparan dari stretching, perubahan hormonal, kemudian genetik. Sehingga penelitian ini dengan apply di awal itu diharapkan mampu menghambat munculnya stretch mark-nya atau stria gravidarum. Begitu Prof. Ekti. Menghambat, mencegah atau menghambat? Menghambat, Prof. Berarti tetap saja ada, tapi tidak banyak-banyak, begitu ya maksudnya ya? Iya, betul, Prof. Jadi memang tidak bisa dihindari munculnya stria gravidarum, sehingga kami melakukan penelitian ini dalam kapasitas ini untuk menghambat munculnya pembentukan dari stria gravidarum. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan waktu ya untuk undangan akademik, tapi mohon maaf nanti mungkin tidak semua undangan akademik mendapatkan kesempatan karena keterbatasan waktu. Jadi yang pertama Bapak Lutfi Rusyadi, SKM MHKes, Magister of Science, Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kami persilakan Bapak. Terima kasih pimpinan sidang Ibu Dekan. Selamat untuk Bu Evi Pratami, dan insya Allah Bu Evi Pratami hari ini akan menjadi doktor ke-41 di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Luar biasa. Satu pertanyaan saja saya kira Bu Evi, temuan baru apa yang saudara dapatkan dari penelitian ini dan apa langkah saudara selanjutnya? Tadi disampaikan oleh para penguji, ujiannya boleh berhenti tapi penelitiannya harus lanjut. Pesan Pak Menteri Kesehatan juga, penelitian tidak boleh berhenti pada publikasi, tapi harapannya bisa sampai pada hilirisasi, syukur bisa ke komersialisasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waduh, singkat padat, berisi. Ada komentar Mbak? Matur nuwun Prof. Ekti, matur nuwun Bapak Direktur. Di Poltekkes ada kegiatan, tapi matur nuwun sudah bersedia rawuh menjadi undangan akademik. Jadi temuan baru dalam penelitian ini ternyata pemberian nano emulgel VCO ini mampu menghambat pembentukan dari stria gravidarum yang selama ini belum ada penelitian yang terbukti betul-betul efektif untuk menghambat stria gravidarum. Tentunya penelitian ini kami berharap, saya sendiri juga tidak berhenti di sini, tapi kita bekerja sama untuk melangkah ke preklinis dan klinis dengan bekerja sama dengan profesi yang lain. Begitu. Nah, nantinya hasilnya akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Manakala nanti menghasilkan memang sama positif, maka tentunya kita akan sampaikan hingga ke hilirisasinya dengan bekerjasama dengan produsen-produsen nantinya yang memberikan kontribusi positif baik secara profesi maupun ke masyarakat. Begitu Bapak Direktur. Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Yang berikutnya adalah Ibu Dr. Siti Nur Khalifah, SKM, Magister Keperawatan, SPKOM, Ibu Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kami persilakan Bu. Matur nuwun Prof. Selamat ya Bu Evi, sudah sampai pada akhir studi S3 dan insya Allah hari ini akan diubah menjadi seorang doktor. Bu Evi tadi menyambung dari Pak Direktur ya terkait dengan hilirisasi, karena memang arahan dari Pak Menteri itu semua produk penelitian dari dosen Poltekkes itu diharapkan bisa lanjut ke hilirisasi, tidak hanya terputus di publikasi begitu. Nah, kira-kira tahapan dari Bu Evi setelah hasil penelitian ini disetujui begitu ya, itu apa tahapannya sampai dengan nantinya produknya Bu Evi ini bisa diimplementasikan langsung ke masyarakat begitu. Dan kira-kira
support apa yang bisa kami lakukan dari Poltekkes Kemenkes Surabaya ya supaya produk ini bisa dihilirisasi dan dikomersialisasi. Mohon jawabannya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Hadir 1. Nantinya setelah penelitian atau ini rampung, tentunya kami akan melakukan penelitian lanjutan. Nanti dalam penelitian lanjutan tentunya kita akan membentuk tim dengan profesi lain yang memiliki kompetensi yang memang ada di dalam, termasuk dengan dokter spesialis timnya Prof. Cita barangkali Prof untuk bisa membantu melanjutkan penelitian ini hingga nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lebih luas. Nah, tentunya kami membutuhkan support semangat, support fasilitas, support pendanaan gitu Bu, karena ternyata penelitian ini juga hasilnya positif dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi saya yakin dengan support dari Bapak Ibu pimpinan agar nanti memberikan kontribusi yang besar, penelitian ini bisa lanjut hingga nanti sampai ke masyarakat pada umumnya. Begitu Bu Hadir. Terima kasih Bu Evi jawabannya. Matur nuwun Prof, jawabannya memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ferry Kriswandana, STMT sebagai Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes ya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Evi Pratami atas capaiannya hingga saat ini. Luar biasa presentasi, kami menyampaikan apresiasi terkait dengan presentasi dan juga tanggapan yang diberikan ya pada sidang terbuka kali ini. Pertanyaan yang ingin kami sampaikan terkait dengan penelitian selanjutnya, yaitu seandainya kita memiliki keterbatasan dana ya untuk melakukan penelitian selanjutnya, tetapi ingin menguji efek ini dengan menggunakan bahan lain ya. Kira-kira sarannya bahan apa yang nanti akan digunakan dan juga parameter apa ini yang disarankan ya sebagai parameter Strega Fridarum. Ya, terima kasih. Ya, silakan Prof. Fenda. Matur nuwun Pak Ferry, bahwa memang pengukuran dari Strega Fridarum ini salah satu parameter yang kami gunakan adalah mengukur TWL, di mana TWL itu membutuhkan alat yang bernama tewameter. Manakala kita memiliki keterbatasan dana, tidak memungkinkan menggunakan parameter tersebut, maka sesuai dengan hasil penelitian ini kita bisa menggunakan parameter yang jauh lebih murah dan available untuk bisa diukur sebagai parameter mengukur Strega Fridarum. Apa itu? Kita bisa mengukur MP13. Nah, MP13 bisa menggunakan ekspresi maupun aktivitas, sehingga nanti bisa terlihat selain jumlah MP13 juga kemampuan dari MP13 itu mendegradasi dari kolagen tipe 1. Yang kedua, kalau sekiranya masih memungkinkan, kita menggunakan pengukuran sitokin IL-8, di mana dengan mengetahui IL-8 itu, maka reaksi ke bawahnya mulai MP13, kolagen, elastin, TGF itu akan mampu terukur dengan baik. Demikian Bapak Ferry yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Luar biasa, saya sangat puas dengan jawaban yang diberikan. Ya. Terima kasih. Yang terakhir ya, kepada Ibu Ketua Asosiasi Pendidikan Kebidanan Jawa Timur, Ibu Dr. Kasyati SSD, MKes, kami persilakan Bu. Terima kasih pada Ibu Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari AIPKIN Korwil Jawa Timur mengucapkan terima kasih sudah Bu Evi ini sudah menyelesaikan ya yang kesekian dokter yang ada di Jawa Timur. Pertanyaan saya hanya satu Bu, karena semua sudah keborong. Jadi apa yang bisa Bu Evi implementasikan setelah selesai dari penelitian ini?
Itu saja Ibu Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mohon tanggapan dari Promovenda. Matur nuwun Bu Ati. Jadi penelitian ini setelah berakhir ini akan dilanjutkan dengan penelitian klinis dan preklinis dengan bekerja sama dengan profesi lain yang memiliki kompetensi yang ada di dalamnya. Kemudian manakala nanti hasil dari penelitian klinis yang ada ternyata sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan subjek mus muskulus ini, maka tentu kita sebagai bidan, karena ranah kami sebagai bidan itu tidak memiliki kompetensi untuk bisa memberikan kuratif maupun rehabilitatif, maka sangat mungkin kita sebagai bidan memberikan promotif dan preventif sebagai ujung tombak tenaga kesehatan yang dituju oleh masyarakat pada umumnya, bahwa memang sekarang standarnya di kita belum ada penata laksanaan yang berfokus pada stria gravidarum. Semuanya hanya sementara yang bersinggungan dengan mortalitas dan morbiditas. Ternyata stria gravidarum ini hasil penelitiannya cukup banyak, ada kehamilan 70 hingga 90%. Dan kita kaum wanita, bahwa kita midwife ada di samping mereka, ada di samping kami. Kalau kita tidak aware ke sana, maka perempuan akan tetap menjadi objek. Mudah-mudahan ke depan kita akan mampu melakukan penelitian ini lanjutan hingga betul-betul kita bisa memberikan posisi kita mengasuh bidan dengan masyarakat tanpa batas dan betul-betul mengerti apa yang akan dirasakan masyarakat. Kehamilan adalah keinginan semua orang. Dengan berakhirnya kehamilan, kami berharap tidak ada gejala sisa yang akan memberikan efek secara estetika maupun kualitas hidup. Demikian Bu Ati. Terima kasih, jawaban sangat memuaskan. Saya kembalikan ke Ibu Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Ibu. Jadi mohon maaf untuk Bapak dan Ibu lainnya sebagai undangan akademik karena keterbatasan waktu sehingga kesempatan bertanya tidak bisa dilakukan dalam ruang sidang ini. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, hari ini kita sudah menyelesaikan ya pada tahap Promovenda untuk menjawab pertanyaan dan sanggahan dari penyangga maupun dari undangan akademik, dan selanjutnya kami mohon waktu bahwa kami akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Promovenda. Karena itu kami mohon kepada Promovenda dan para undangan akademik untuk sementara meninggalkan ruang sidang ujian terlebih dahulu dan nanti untuk kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Bapak dan Ibu sekalian, jadi terima kasih kami diberikan kesempatan untuk rapat dan melakukan yudisium, dan Bapak Ibu sudah kembali lagi ke ruang aula ini. Jadi kami informasikan bahwa berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan satu, prestasi yang telah dicapai oleh Promovenda selama masa pendidikan, kemudian ketekunan dan kesungguhan kerja Promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovenda untuk ilmu pengetahuan. Dan selain itu juga memperhatikan penilaian atas ujian doktor tertutup tanggal 11 September 2025 yang diketahui oleh Profesor Dr. Iketut Sudiana, Dr. Andes MSI, dan juga dengan mempertimbangkan segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Promovenda diterima. Dan dengan demikian, Saudara Evi Pratami SST, Magister Kebidanan, telah menyelesaikan pendidikan doktor. Alhamdulillah, tepuk tangan. Jadi beliau telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 3 tahun 2 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Selamat ya Bu Dr. Evi Pratami SST Magister Kebidanan. Jadi kepada Ibu Dr. Evi Pratami SST Magister Kebidanan diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat dengan gelar itu. Dr. Evi Pratami SST Magister Kebidanan. Beliau adalah dokter ke-1089 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi alhamdulillah rangkaian ujian siang ini telah selesai dan saat ini kita mendengarkan pesan dan kesan. Yang pertama dari Promovenda dan kemudian selanjutnya nanti kami persilakan kepada promotor dan kopromotor untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Silakan Promovenda Ibu Dr. Evi Pratami SST Magister Kebidanan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Evi hari ini mengucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmah, pelayan kasih sayang yang menuntun Evi selalu menjawab doa-doa hingga bisa sampai di titik akhir pendidikan ini. Sholawat dan salam tak lupa kami aturkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, untayan terima kasih yang setinggi-tingginya kami aturkan pada Universitas Airlangga. Jadi dulu di awal saya juga daftar Prof di S1 ternyata belum jodohnya, dan sekarang alhamdulillah Universitas Airlangga memberikan kesempatan saya untuk di strata ini bisa menimba ilmu di universitas yang kami imbi-imbikan. Tidak pandai Evi mewakilkan apa yang Evi rasakan terhadap sosok Prof Cita. Matur nuwun sangat Prof berkenannya menjadi promotor Evi. Evi ingat betul, Evi menghadap Prof Cita dengan saya hanya seorang bidan, tapi Prof tidak memandang itu, langsung laksana dada Prof Cita dibuka untuk bisa memeluk Evi. Luar biasa, Prof Cita sosok yang semakin hari semakin Evi kagumi. Prof adalah Prof yang begitu pintar, tegas, telaten, bahkan saya sering minder dengan beberapa anak bimbingan Prof, tapi Prof selalu memberikan semangat, sehingga semangat itulah yang harus saya tarik sebagai sebuah tanggung jawab karena Prof telah memberikan kesempatan yang luar biasa sama Evi. Selanjutnya Prof Cep adalah promotor idola kami, para mahasiswa Prof Cep. Matur nuwun, Prof Cep tidak hanya memberikan bimbingan secara substansi keilmuan, tapi Prof Cep ini jujur melebihi dari itu. Lewat Prof Cep kami mendapatkan bimbingan bagaimana berperilaku, bagaimana menghormati satu sama lain, bagaimana beretika. Di balik sosok Prof Cep, matur nuwun telah berkenan untuk mendampingi Evi mulai dari 3 tahun yang lalu hingga pada hari ini. Sehat selalu Prof Cep, doa kami ada di setiap langkah Prof Cep. Yang kedua ada Prof Wiji, matur nuwun sangat Prof Wiji, bimbingannya, telatennya, sabarnya, selalu ngobrol-ngobrol Evi kok lama nggak konsul, sedang apa yang dikerjakan, apa saja yang sudah ditulis dan sebagainya. Prof Wiji luar biasa. Bagi kami Prof Wiji ini adalah macam peri yang selalu muncul pada saat kami kadang-kadang terlena di antara kelonggaran waktu yang seakan-akan waktunya masih panjang. Kemudian Prof Ketut, matur nuwun sangat Prof Ketut.
Prof. Ketut yang telah mendampingi Evi mulai ujian kualifikasi, proposal, kelayakan, bahkan semalam pun Prof. Ketut memberikan semangat, kamu harus bisa, kamu harus semangat. Semalam pukul 23 luar biasa. Mudah-mudahan Prof. Ketut sehat selalu. Kami juga sempat khawatir karena Prof. Ketut Purna tidak bisa mendampingi, ternyata beliau masih berkenan. Mudah-mudahan Prof. Ketut sehat selalu. Kemudian kesempatan kali ini kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Prof. Era, kemudian Prof. Hari Basuki, Prof. Hendi yang telah mendampingi mulai ujian kualifikasi, proposal, kemudian kelayakan dan tertutup. Pada Dokter Dharma, belum pernah kenal saya, tapi so akrab di dokter, matur nuwun ya dokter, telah berkenan, bahkan saya sungkan ke Dokter Dharma, sering WA, keterkaitan sekedar mengingatkan Prof, dokter izin, besok ya, dokter izin dan sebagainya, tapi Dokter Dharma merespon sangat luar biasa. Mudah-mudahan sukses Dokter Dharma, segera menyusul dengan guru besarnya, amin. Kemudian Dokter Purwo, matur nuwun sangat dokter, mengilhami kami masuk ke ruangan dokter grogi tapi saya tertantang dokter. Berharap mudah-mudahan kita bekerja sama untuk penelitian selanjutnya. Dokter Damayanti, matur nuwun sangat. Dokter Anit, matur nuwun dokter telah berkenan ikut dalam tim penyangga di ujian terbuka ini. Prof. Ekti, matur nuwun sangat. Mimpi Evi untuk ujian sidang dipimpin oleh Prof. Ekti akhirnya terkabul. Matur nuwun Prof. Ekti. Nggak pakai mimpi lah. Iya. Selamat. Kemudian terima kasih yang selanjutnya kami aturkan kepada keempat orang tua Evi, Ibu, matur nuwun Ibu. Dan Ibu Sam yang sekarang tidak bisa hadir karena keterbatasan kesehatan. Ibu adalah sosok yang mengilhami Elvi dalam banyak hal. Tirakatnya, doanya, telatennya disambati anak-anaknya. Kalau beberapa hari yang lalu adik memberikan kado istimewa dengan turunnya letkol, Ibu. Beberapa hari yang lalu juga adik yang keempat telah memberikan kado istimewa dengan akad nikah. Mudah-mudahan hari ini menjadi kado Ibu, sehingga sebagai anak saya telah memberikan kewajiban untuk bisa kuliah hingga di tahap akhir. Kami iri dengan ibu hanya sosok ibu seperti itu, tapi luar biasa. Tidak sanggup saya rasanya untuk bisa seperti ibu. Bahkan hari ini sejatinya ibu ini sakit karena 2 hari yang lalu mantu Prof. Tapi ibu datang tiba-tiba semalam dengan kaki yang tidak sejajar, tapi beliau sangat semangat. Matur nuwun Ibu. Mudah-mudahan kami anak-anak Ibu, khususnya yang perempuan, bisa seperti Ibu nanti sampai di akhir nanti. Kedua ayahku yang telah tiada, ada bapak dan mertua. Bapak ini selalu hadir pada saat saya mulai malas. Jadi kalau saya nyekrol HP aja, tiba-tiba bapak datang seakan-akan berbicara, kamu tidak diciptakan untuk bermalas-malas. Akhirnya saya takut dan akhirnya selesai hari ini. Matur nuwun kepada bapak mertua. Sampai dengan saat ini ada peran bapak mertua. Jadi bapak mertua sebelum settle sempat ngendikan, kamu kurang apa untuk menyelesaikan sekolahmu, sehingga kakak ipar saya pun juga iri sejatinya sama saya. Anaknya saja nggak seperti itu, kok kamu mantunya seperti itu. Matur nuwun bapak mertua yang sekarang sampun kapundhut. Suamiku, ayah, ya matur nuwun ya, supportnya, materinya, dukungan psikologinya, sabar banget. Yang saya sambati, ya bayar lagi ya, bayar lagi, oke, gitu aja. Beliau tidak memiliki kesempatan sekolah hingga tahap ini. Saking seringnya saya sambati, akhirnya paham, habis ini harus ujian apalagi, habis ini nyusun manuskrip, habis ini harus revisi, habis ini publish, sehingga beliau paham. Matur nuwun ya, sehat selalu ayah, kami butuh ayah selamanya. Anakku Cian Darin yang sekarang di Pondok dan Zafran, maaf ya kalau hari Sabtu Minggu lebih banyak di depan laptop mama sehingga tidak kemana-mana. Mudah-mudahan setelah ini kita betul-betul bisa healing. Adikku Rizky yang sekarang sekiranya hadir ternyata tidak hadir karena tidak memungkinkan izin dari atasannya, yang alhamdulillah Dandim Madiun beberapa hari yang lalu
Firda, terima kasih adikku. Sekarang harusnya bulan madu, Prof, tapi saya minta pulang sebentar untuk ujian UDT. Mudah-mudahan bisa melanjutkan bulan madunya. Mbak Lilin, kakakku yang luar biasa. Kami sama-sama keras, disiplin ilmu kami berbeda, tapi kalau bicara selalu nyambung ya, nyambung dengan kekerasan masing-masing. Keluarga besar Poltekkes Kemenkes Surabaya, matur nuwun sangat Bapak Direktur, Bu Wadir 1, Bapak Wadir 3, Bu Kapus Bangdik, matur nuwun rawuhnya, mudah-mudahan apa yang ada menjadi berkah untuk semua. Keluarga besar jurusan kebidanan, matur nuwun sangat. Senior-seniorku ada Bu Reka, Bu Iwi, Bu Dina, Bu Kesi, semuanya, Kiki, saudara-saudaraku semua yang sedang berproses, mudah-mudahan diparingi lancar dan semuanya berkah. Bu Kajur, mudah-mudahan matur nuwun. Adikku, saudaraku, musuhku yang tidak pernah bicara pelan ada Titi Maharani. Tenang Bu Titi, kita tetap akan jadi Tom and Jerry ya, karena itu sejatinya kita diciptakan gitu ya Bu Titi. Teman-temanku S3 ada Kiki, Mbak Khair, Mbak Matus, matur nuwun. Mbak Nikma, I love you Mbak Nikma, kita berteman, saya banyak bicara, Mbak Nikma banyak diam. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang terlibat dalam perkuliahan ini. Permohon maaf atas segala perilaku Evi selama berproses yang mengganggu, menyinggung secara Evi sadar maupun tidak sadar. Sekali lagi adalah kealpaan Evi semata, tidak ada niat untuk Evi melangkahi atau ngelamar, tapi murni karena kekurangan Evi. Akhirnya dedikasi pencapaian ini kami persembahkan sepenuhnya untuk keluarga, untuk profesi bidan, untuk Poltekkes Kemenkes Surabaya, dan untuk Universitas Airlangga. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Memang dalam prestasi yang dicapai oleh seorang mahasiswa, apapun itu, di sampingnya, di belakangnya itu selalu ada supporting system yang mendukung. Ucapan terima kasih saja mungkin tidak cukup ya untuk disampaikan baik kepada promotor, kopromotor maupun orang tua, pasangan hidup dan anak-anak. Ya mudah-mudahan setelah ini ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menggantikan waktu-waktu yang kemarin sudah terlewatkan. Insya Allah ya, karena ilmu itu tidak bisa dinilai harganya. Ya, selamat sudah mencapai pada puncak gelar akademik tertinggi bagi seorang dosen. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan kesan dan pesan dari promotor. Kami persilakan Prof. Cita. Sakit Prof. Jadi Prof. Cita ini sebenarnya bukan hanya idolanya Bu Evi loh, idola kita semua. Ini saja, monggo Pak. Mas. Matur nuwun Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Ketua Sidang Ujian Dokter Terbuka, tim promotor, Prof. Cip dan Prof. Iji yang sungguh luar biasa, yang sedang berbahagia, Dr. Evi Pratami SST MKep, dan para guru besar dan dokter penyangga, para guru besar dokter sejawat undangan akademik, termasuk yang jauh-jauh dari Bali, suami Bu Evi, Pak Tony, dan juga putri-putri tersayang, keluarga besar dan keluarga Poltekkes Surabaya, dari keluarga bidan dan para hadirin semuanya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan dan mengikuti ujian dokter terbuka Ibu Evi. Selaku tim pembimbing, promotor dan kopromotor, kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang, para penyangga, para undangan akademik, dan semua hadirin atas waktu yang telah disisihkan sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih pada pimpinan FK Unair, Ibu Dekan, jadi bolak-balik terima kasihnya nggih, dan para wakil dekan serta ketua dan semua staf program studi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atas terselenggaranya ujian dokter terbuka yang merupakan ujung dari perjalanan Bu Evi. Bapak Ibu sekalian, siang ini kita telah mengikuti UDT dan kita bersama-sama telah menyaksikan seberapa besar tingkat kemampuan Ibu Evi untuk mentransfer, mengembangkan, menerapkan konsep baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, terutama imunodermatologi, dan menghasilkan produk atau kajian inovatif dalam bidang kedokteran imunodermatologi melalui penelitian disertasi yang telah diselesaikannya, serta melakukan analisis, sintesis, dan sebagai
atas berbagai perkembangan keilmuan kedokteran khususnya imunodermatologi. Tadi sudah disampaikan justifikasi untuk mengambil topik ini, dan tentu beberapa tadi juga pertanyaan ini kemana setelah ini. Saya berharap ini bukan akhir dari segalanya ya, malah ini adalah sebuah awal dari segalanya ke depan untuk presisi berkolaborasi dengan lebih kuat lagi untuk masyarakat yang lebih luas ya. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah dilakukan ujian terbuka ini, maka kita bisa melihat bahwa Ibu Dr. Evi Pratami SSCM telah memberikan inspirasi bagi kita semua untuk melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas tata laksana Sri Gravidarum. Setidaknya tadi disampaikan aspek promotif, preventif, dan mungkin juga terapi ya, terapi dan rehabilitatif, karena memang biasanya orangnya datang setelah terjadi. Dan tadi juga Ibu Evi dengan bijak menyampaikan bahwa tidak overclaim, tidak bisa hilang, tetapi sangat berkurang ya, sangat rendah dibandingkan tanpa itu, sehingga kami sangat mengapresiasi Bu Evi. Mohon maaf lahir batin kalau saya kadang-kadang cerewet, bawel, comel dan seterusnya ya, tapi itu karena sayang, karena kalau saya sudah diem itu berarti sudah tidak ngereken, itu bahaya ya. Tapi kalau masih ayo kapan ini, gimana, jangan gitu, jangan gini, tapi dalam kesempatan ini saya mohon maaf lahir batin. Semoga Bu Evi tetap semangat ke depan untuk Bu Evi dan masa depan yang lebih baik dan cemerlang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada promotor yang telah menyampaikan pesan dan kesan, dan juga ini sekaligus mewakili para kopromotor semuanya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, dengan demikian rapat sidang ujian terbuka ini telah selesai, dan selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Prosesi selanjutnya adalah penyerahan simbolis ijazah yang akan diberikan oleh pimpinan sidang kepada kopromotor 2, kopromotor 2 kepada kopromotor 1, kopromotor 1 kepada promotor, dan selanjutnya kepada